Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya, kenalin, saya Kusuma Pramadani, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Selamat datang di podcast KKNDR media sosial saya hari ini dan di hari yang sangat spektakuler yang mana kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik di sini. Ini kali pertamanya saya membuat podcast dan di sini saya akan membahas tentang bersinergi dalam mewujudkan pendidikan peradaban menuju muslim yang gemilang. Oh iya, berbicara soal pendidikan, apalagi di era milenial seperti sekarang ini, di mana pendidikan merupakan bidang yang sangat paling strategis untuk mewujudkan peradaban yang gemilang, tak terkecuali peradaban muslim. Namun, bisa kita ketahui di generasi milenial saat ini telah banyak mengalami krisis moral, di mana perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi selain dapat memberikan dampak positif juga berdampak negatif yang akan menimbulkan moral yang terbelakang. Dengan misalnya dari berbagai kalangan dan usia banyak yang melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan aturan kesusilaan dan keagamaan, seperti halnya maraknya bullying, tawuran, penipuan, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya adab dan pendidikan karakter bagi generasi muda. Oleh karena itu, peradaban muslim yang gemilang, hal yang terpenting dan seharusnya ditekankan ini adalah pendidikan adab. Menurut Muhammad Abdul Mujib dalam ensiklopedia Tasawuf Ilmu Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa adab ialah tata krama, moral atau nilai-nilai yang dianggap oleh sekelompok masyarakat. Seseorang yang dapat menjaga adabnya berarti ia berhasil dalam segala hal. Pendidikan adab memiliki peran yang sangat besar bagi para fisabilillah dalam menuntut ilmu. Pendidikan adab ini mampu membentuk karakter akhlak, budi pekerti, serta kehalusan sifat. Tentunya hal ini perlu diterapkan di samping pendidikan moral. Adapun adab yang perlu diajarkan kepada generasi setidaknya terbagi menjadi 3 macam adab, yaitu yang pertama adab kepada Allah. Nah, pendidikan adab kepada Allah yang dapat diajarkan kepada generasi muda salah satunya dengan cara mengajarkan adab beribadah kepada anak. Orang tua maupun guru sebagai pengajar diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada generasi muda untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik dan zalim, selalu bertawakal serta selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dari Allah kepada kita. Yang kedua, mengajarkan adab kepada orang tua. Mengajarkan generasi muda terhadap adab kepada orang tua bisa dengan mengajarkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, bersikap dan bertutur kata yang baik, santun dan mulia, tidak berkata kasar dan membentaknya, serta menghormati orang tuanya. Adab kepada orang tua ini sangat penting diketahui seorang anak agar mampu menjadi orang yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga, ada adab kepada orang lain. Selain adab kepada Allah dan adab kepada orang tua, kita dianjurkan untuk memiliki adab kepada orang lain. Kenapa? Karena adab terhadap orang lain bisa diajarkan melalui berbagai cara dan sikap, yaitu caranya saling membantu jika ada yang membutuhkan, saling membawa kebaikan dalam pergaulan, serta selalu menghargai orang lain terutama dalam hal berpendapat. Nah teman-teman, betapa pentingnya kan adab atau akhlak yang perlu diajarkan kepada generasi sedari dini. Jadikanlah kedua hal yaitu adab dan ilmu sebagai salah satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Jadi dapat kita simpulkan nih untuk
Menuju generasi muslim yang gemilang, selain pendidikan formal, juga perlu ditekankan pendidikan akhlak bagi generasi. Sebab generasi yang dibutuhkan saat ini bukan generasi yang mahir dalam akademik tetapi miskin adab, melainkan generasi yang dibutuhkan adalah generasi yang mahir akademik serta kaya akan akhlak dan adab. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan bagaimana ilmu kehidupan dan ilmu keagamaan haruslah seimbang. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast saya. Saya Kesuma Pramadani pamit undur diri, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.